Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bertahun-tahun kita tidak berjumpa ya saudara-saudara. Pandemi membuat hubungan kita berjarak. Tapi sekarang kita bisa ketemu lagi, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita diajak dan dibawa kepada sebuah nuansa ucapan syukur dalam ibadah ini. Sesuai dengan kalau lihat simbol-simbolnya yang terhidang di depan ini, simbol-simbol yang unik. Kenapa harus ada buah labu besar di sana? Apakah ini Halloween? Dan juga kalau kita lihat di layar itu ada ayam kalkun yang yummy luar biasa dan makanan-makanan enak tersaji. Silahkan makan, tapi sayang hanya gambar saja, saudara. Hari ini saya ingin kita masuk dalam sebuah sukacita ucapan syukur, merayakan hari Thanksgiving, hari ucapan syukur nasional yang pernah berlangsung ratusan tahun yang lalu, saudara-saudara, dan hari ini terus dikenang dan terus diingat dan membuat kepada kita untuk terus bersyukur tanpa henti. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bila menghitung-hitung berkat-Mu Tuhan dan segala apa yang ada pada kami Tuhan, sesungguhnya tidak ada satupun yang tidak berasal dari Tuhan dan dikaruniakan oleh Tuhan. Karena itu sesungguhnya tidak ada satu alasan pun yang membuat kami tidak dapat bersyukur. Karena ada begitu banyak sebenarnya yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini juga diberi kesempatan beribadah, bersukacita, bersyukur bersama, dan kami boleh melantunkan puji-pujian ucapan syukur kami kepadamu. Hari ini kami rindu firman Tuhan menyapa kami lagi, menguatkan kami lagi, membakar semangat kami lagi untuk jadi pribadi-pribadi yang tidak pernah henti bersyukur, menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah berhenti untuk bilang terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu berbicaralah hari ini Tuhan lewat firman Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang Engkau ingin tuturkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati mereka yang melihat dari layar kaca di rumah, begitu juga kami semua yang hadir di gedung gereja ini, biar kami boleh diliputi hati yang penuh syukur dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Bapa Surgawi dan bimbingan Roh Kudus, kami mau mendengar firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan kita, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat 6, lalu kemudian saudara-saudara baca ayat 7 dan seterusnya sampai ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat bersama. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang bukan saja mendengar firman, tapi yang hidupnya bergemar melakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang bikin seseorang itu sulit bersyukur? Lawan kata syukur apa? Sungut-sungut. Ya. Syukur kita bisa nyanyikan. Tadi kita nyanyi terima kasih 1000. Waktu lagu ini pernah diperdengarkan, ada orang yang bercanda bilangnya begini, kok hanya 1000? 1000 kita bisa beli apa sekarang? Terima kasih harusnya bukan saja 1000, saudara ya. Entah 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000. Dengan kata lain bahwa terima kasih itu sesuatu yang harusnya melimpah-limpah ruah. Karenanya tema kita hari ini, bersyukur, mau mengajar kepada kita untuk menumbuhkan dan membangun sebuah gaya hidup bersyukur, untuk supaya kita jadi pribadi yang penuh syukur. Ya, kita baca sama-sama ya. Di dalam layar itu ada ya tulisan yang berwarna hijau, bersama-sama 1, 2, 3. Membangun gaya hidup bersyukur, jadi pribadi penuh syukur. Bersyukur menjadi sebuah gaya hidup. Bersyukur menjadi sebuah bagian dari diri kita, sehingga kita tidak bisa tidak bersyukur untuk apapun juga yang kita terima. Saudara, saya ingat kisah tentang Ayub. Saudara, ketika dia ditimpa musibah yang begitu bertubi-tubi, anak-anaknya mati, semua binasa, hartanya ludes, dan dia kena sakit penyakit yang begitu menghancurkan dia. Saudara-saudara, yang luar biasa adalah, saudara, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sementara istrinya mengeluh dan katakan, kutuki Allahmu, apa-apaan masa kita diberikan yang kayak begini. Sampai lalu kemudian Ayub mengatakan, mengapa engkau berkata demikian hai perempuan? Dia bilang begitu. Mengapa engkau mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Sudah perhatikan bagaimana persepsi Ayub itu menyebabkan dia lalu kemudian bisa melihat bahwa segala sesuatu, entah itu baik atau buruk, itu harusnya membawa kita kepada ucapan syukur yang tidak pernah henti. Walaupun kita sedang berat beban, kita sedang sulit dan hancur-hancuran, tetap syukur itu yang sebenarnya akan memulihkan. Mengeluh dan mengaduh membuat kita tambah runtuh. Tapi bersyukur dengan sepenuh hati membuat Tuhan menjadi makin masyhur. Saudara, mari kita lihat ada sebuah tayangan ya, video yang akan kita perhatikan. Mari kita lihat bersama. Video singkat ini, mari. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kerasnya kehidupan. Kalau kita perhatikan, maka sebenarnya video tadi mau memberitahu kepada kita tentang sebuah tabiat atau kebiasaan kita di dalam hidup kita. Selalu membandingkan, ya, selalu membandingkan. Tadi kalau kita lihat bagaimana ada seorang yang motornya rusak, sementara ada orang dengan motor yang bagus,
Dia mengatakan, coba motor saya seperti dia. Saya nggak akan kesulitan gini dorong-dorong motor yang nggak bisa jalan lagi. Lalu lewat tadi ada seanak yang kedua, lihat, lalu kemudian dia berjalan kaki dan ada orang, dia naik sepeda, lalu dia mengatakan, aduh seandainya saya punya motor seperti dia, saya tidak perlu mengayuh sepeda sampai kelelahan. Ketika itu ada orang yang berjalan kaki melihat lagi, dan si orang yang berjalan kaki itu melihat apa? Coba saya punya sepeda, saya nggak perlu jalan kaki kepanasan kayak gini. Waktu hujan lebat, wah dia mengeluh hujan. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang kakinya itu cacat, dan dia kemudian mengatakan apa? Coba saya punya kaki, saya bisa berjalan dengan dia walaupun kehujanan, walaupun kepanasan, saya bisa jalan karena saya punya kaki. Saudara perhatikan ini, kalau mau diikuti terus menerus, mengeluh tidak akan pernah ada habisnya karena kita selalu membandingkan. Mengeluh selalu tidak ada habisnya karena kita berpikir bahwa orang lain jauh lebih baik dari saya. Rumput tetangga selalu menjadi tampak lebih indah, padahal belum tentu rumput itu rumput asli, jangan-jangan rumput plastik. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita peringati hari ini, Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur Nasional, ini pertama kali di tahun 1621 di Amerika Utara dirayakan sebuah hari ucapan syukur nasional. Tetapi apakah hari ucapan syukur pertama itu adalah kesempatan makan-makan, ya ada turkey atau ayam kalkun. Saudara, kenapa ayam kalkun? Karena di Amerika Utara waktu itu juga panen unggas-unggas, dan salah satunya adalah kalkun. Saudara, kalkun itu terkenal sebagai unggas yang berbadan besar, tetapi justru dengan badannya yang besar dia justru tambah lincah dan tetap lincah. Kenapa kalkun? Lalu kemudian ada kenapa buah labu atau pumpkin, saudara-saudara ya. Karena ini dianggap hasil panen yang paling banyak di Amerika Utara itu adalah pumpkin ya, atau buah labu yang besar itu ya. Di sini ada contohnya di depan ya. Lalu kemudian di situ ada yang berbentuk seperti tanduk, itu apa ya? Seperti trompet ya. Saudara, ini namanya cornucopia ya. Apa itu cornucopia? Cornucopia yang berarti itu gambarnya dari corn, seperti tanduk, yang tetapi dari tanduk itu di dalamnya itu diisi jadi semacam keranjang berbentuk tanduk itu, yang lalu kemudian di dalamnya itu ada banyak makanan ya, ada apel, ada cranberry, biasanya buahnya terkenal cranberry di Amerika Utara, dan ini semua disajikan di dalam satu keranjang besar yang berbentuk trompet. Yang berarti apa? Ucapan syukur itu harusnya terpancar seperti makanan yang keluar dari keranjang cornucopia ini. Saudara, awal mulanya sebenarnya saudara, ketika kita bicara Thanksgiving, ini merupakan sebuah hari raya ucapan syukur karena panen di Amerika Utara. Ya, yang digagas oleh seorang pengembara yang bernama Edward Winslow. Dan saudara perhatikan, ini adegan yang lukisan menggambarkan hari Thanksgiving yang pertama menurut catatan. Dan bukan di meja di mana ada makanan yang banyak, tapi perhatikan apa yang mereka lakukan. Bukan di meja yang mewah dengan makanan yang indah luar biasa, tapi hari Thanksgiving pertama diawali dengan apa? Tindakan memberi. Perhatikan di situ ada gambar Edward yang bertopi hitam itu yang membagi-bagikan hasil panen. Jadi mereka dapat hasil panen itu benar-benar untuk satu tujuan, supaya apa? Supaya dibagikan. Ucapan syukur itu nggak bisa ditahan, tapi harus disebarluaskan. Berkat Tuhan itu diberikan memang tidak banyak, tetapi saya dengan membagikan itu akan menjadi tambah banyak. Wow, saudara, pandangan Edward Winslow ini luar biasa. Dan bukankah ini yang sebenarnya kitab suci kita ajarkan? Seperti yang tadi dibacakan, adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Orang yang dikatakan menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak juga, dan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi saudara, hari Thanksgiving atau hari ucapan syukur yang pertama ditandai dengan tindakan memberi, bukan sekedar bilang terima kasih makanan ini sudah tersaji buat saya. Tapi saudara, yang menarik adalah bahwa awal mula hari Thanksgiving adalah hari pemberian berkat. Ini menjadi bagian yang penting dari ucapan syukur. Bukan ucapan syukur karena menerima berkat, tapi ucapan syukur karena membagi-bagikan berkat, dan makin diberikan dengan ucapan syukur, berkat itu akan makin berlipat kali ganda. Saudara ingat ketika apa yang Yesus lakukan berkaitan dengan makanan, mujizat apa saudara? 5 roti dengan
2 ikan. Saudara, apa yang dikatakan di dalam kitab Injil? Dia angkat roti itu, dia pecah-pecahkan, dia berdoa dan bersyukur, lalu pecah-pecahkan dan dia bagikan itu roti dan ikan. Saudara, berlipat kali ganda. Kalau tidak dibagikan, itu tidak akan berlipat kali ganda. Kita seringkali berpikir, wah saya butuh terima berkat banyak dulu baru saya ucapan syukur. Edward Winslow mengatakan apa? Yang kami terima tidak banyak, tetapi dengan kami membagikan dan membuat orang lain kenyang, itu menjadi bertambah banyak dan kami bersuka cita. Saudara, Edward Winslow menyadari bahwa apa yang mereka terima. Dan saudara, jangan lupa era di mana Thanksgiving yang pertama ini adalah pasca perang saudara yang terjadi di Amerika. Ada konflik antar mereka dan ditutup dengan sebuah adegan di mana mereka duduk bersama-sama. Di situ ada gambar orang Indian, saudara-saudara, dan mereka membagi-bagikan dengan orang yang tadinya mereka berperang. Sudah lihat hari Thanksgiving pertama, ada damai, ada sesuatu yang dirangkai indah seperti rangkaian makanan yang ada di depan ini, saudara, yang digabung menjadi satu. Dan itulah sebenarnya, saudara, ucapan syukur kita itu benar-benar membuat hidup kita menjadi tambah kuat. Ada orang yang mengatakan apa? Kalau saya kuat, saya mengucap syukur. Saudara, orang Kristen harusnya bukan bilang begitu aja. Bukan karena saya kuat saya bersyukur, tapi karena saya bersyukur saya kuat. Nah, apa bedanya? Bukan karena saya kuat saya bersyukur, tapi karena saya bersyukur saya kuat. Kita sebut sama-sama, ayo yang di rumah maupun yang di gereja ya. Bukan karena saya kuat saya bersyukur. Ayo 1, 2, 3. Bukan karena saya kuat saya bersyukur. Justru karena saya bersyukur saya jadi kuat. 1, 2, 3. Justru karena saya bersyukur saya jadi kuat. Saudara lihat, ini sebenarnya yang saya mau katakan the power of gratitude. Sebuah kekuatan dahsyat, sebuah khasiat yang luar biasa dari ucapan syukur kita. Bukankah hati gembira adalah obat? Saudara, karena saya sehat saya bersyukur. Tapi saudara, iman percaya mengajarkan justru karena kita bersyukur kita menjadi sehat. Saudara, sebaliknya ya. Atau kita mau tambahkan lagi, karena saya kaya saya bersyukur, atau kalau saya kaya baru saya bersyukur. Tetapi saudara, firman Tuhan mau mengajarkan justru dengan saya bersyukur saya menjadi tambah kaya. Saudara, apakah kalau kita kerja sungut-sungut, mengeluh, mengadu kita tambah kaya? Yang ada adalah malas kerjanya. Kinerja kita akan merosot karena penuh dengan keluhan. Nah, saudara-saudara, ada seorang psikolog, saudara, yang menuliskan sebuah buku judulnya Thanks, ya, Thanks dengan tanda seru. Terima kasih. Dia lakukan sebuah penelitian, saudara-saudara. Penelitian Robert Emmons ini seorang psikolog ya, PhD dari sebuah universitas terkenal, meneliti sekitar selama 10 tahun terhadap 100 orang dengan perilaku-perilaku mereka. Ya, 100 orang diadakan penelitian dan dia menemukan ada sebuah new science of gratitude, yaitu sebuah ilmu baru tentang bersyukur, saudara. Dan dia kumpulkan 100 orang itu, dia beri tugas selama beberapa tahun lamanya untuk mereka menuliskan setiap siang hari. Kelompok pertama, jadi dibagi 3 kelompok 100 orang ini. Kelompok pertama itu menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di siang hari, entah baik entah buruk, dan mereka tulis dalam buku hariannya. Lalu kelompok yang kedua harus menuliskan yaitu hal yang justru menyakitkan, yang tidak menyenangkan, tulis itu dalam 1 hari. Dan yang kelompok ketiga tulis segala daftar yang membuat mereka bersyukur. Sudah dibagi 3 kelompok ini. Ternyata saudara, didapati setelah diteliti, saudara-saudara, hasilnya mengejutkan. Apa hasilnya? Hasilnya mengatakan bahwa kelompok ketiga yang menuliskan daftar hal-hal yang mereka syukuri, didapati hidupnya lebih berbahagia, saudara-saudara. Happier, berbahagia. Kenapa? Karena mereka bersyukur. Bukan karena mereka berbahagia mereka bersyukur, tapi karena mereka bersyukur mereka berbahagia. Jadi diteliti sekian tahun kemudian, yang ternyata latihan bersyukur harian itu menghasilkan pribadi yang lebih waspada, antusias,
bertekad, optimis, selalu berpengharapan dan punya energi yang tinggi. Dan ketika diamati tabiat mereka itu mengalami tingkat depresi dan stres yang sangat rendah, lebih suka membantu orang lain, berolahraga lebih teratur, dan membuat kemajuan yang lebih besar untuk mencapai tujuan pribadinya. Saudara, ini sebuah penelitian ilmiah dari seorang psikolog. Dan di dalam bukunya itu juga, saudara-saudara, Bapak Emmons itu lalu kemudian menuliskan tentang 6 manfaat bersyukur. Apa itu 6 manfaat bersyukur setelah dia lakukan penelitian? Jadi bukan sekedar mereka-reka atau mendiagnosis, tetapi lalu dia mengadakan penelitian riset yang luar biasa selama 10 tahun terhadap 100 orang. Saudara, dia menemukan ini 6 manfaat bersyukur, yaitu bahwa bersyukur itu menumbuhkan kepada seseorang itu kebahagiaan sekitar 25%. Ada kenaikan tingkat kebahagiaan seseorang saat dia bersyukur. Sekali lagi ya, Robert Emmons mengatakan bahwa ucapan syukur itu adalah sebuah perasaan penghargaan yang penuh syukur. Ada sikap menghargai apapun juga, apresiasi. Dan apresiasi inilah yang membuat orang menjadi bersyukur, menghargai, entah itu baik, entah itu buruk, selalu dihargai dengan ucapan syukur, thankful appreciation. Dan lalu kemudian dikatakan bahwa orang yang bersyukur juga adalah orang yang karena fokus kepada apa yang kita punyai, fokus on what we have, bukan apa yang kita rasa kurang. Kayak tadi ya, gambaran mengeluh ya, dalam video yang pertama kita tadi lihat, yang naik motor bagus ya, ada yang naik motor yang gak bagus selalu mengeluh motor dia lebih bagus. Yang naik sepeda, dia kok bisa naik motor, saya hanya sepeda. Yang jalan kaki merasa bahwa aduh, seandainya saya punya sepeda saya gak perlu jalan kaki kepanasan. Yang kehujanan lalu protes lagi, sementara ada pengemis yang gak punya kaki dan lalu protes. Saudara, kalau kerja kita selalu protes untuk apa yang kita tidak punyai, kita tidak bisa bersyukur. Tapi untuk apa yang kita punyai, marilah kita bersyukur. Sejenak saudara, 1 menit. Ingat apa yang engkau punyai hari ini. 1 aja. Coba pikir apa. Dan bersyukur untuk itu. Terima kasih saya punya suami, istri, kakak, adik, anak, mantu, cucu. Terima kasih saya sehat, terima kasih saya bisa pakai baju ini, terima kasih saya bisa bernafas, terima kasih saya punya talenta bermain angklung, nyanyi dalam paduan musik yang harmoni dan indah. Terima kasih untuk gereja ini, terima kasih untuk saya bisa duduk, saya bisa menggerakkan tangan, saya buka mata, saya dengar dengan telinga saya. Saudara, kalau mau dibikin list ucapan syukur, tidak akan henti-hentinya. Karena sebenarnya ada saja alasan untuk bersyukur, hanya kita malas bersyukur. Saudara, di hari Thanksgiving ini yang biasa diperingati di Kamis terakhir di tiap bulan November, yang sebelumnya nanti, yang setelah itu akan ada namanya Black Friday kemarin itu, di mana orang belanja dengan harga yang murah ya, ada yang namanya diskon besar-besaran pada saat Black Friday itu kalau di Amerika. Saudara-saudara, ini semua mengajarkan kepada setiap orang untuk bersyukur secara nasional sekaligus bersyukur secara spiritual. Dan yang kedua, manfaat dari bersyukur menurut Bapak Robert Emmons adalah membuat seseorang itu lebih sehat, improve health. Makin bersyukur makin sehat. Kita berpikir seringkali, kenapa orang sakit tambah sakit? Karena penuh dengan keluhan. Saudara, saya pernah kenal seorang ibu, dia kena CA, harus kemo, habis kemo harus cuci darah. Saudara, tetapi yang luar biasa bagi dia, terapi yang dia jalani, entah kemoterapi, entah hemodialisis atau cuci darah, itu menjadi tempat di mana dia bersaksi. Dia selalu bersuka cita, dia menyapa orang yang juga sama-sama lagi kemo. Sampai ibu-ibu yang lain yang sama dalam satu bangsal itu ketika di kemo, mereka bilang, ibu kok kayak gak sakit? Kenapa happy terus? Dia bilang, karena Tuhan di dalam saya lebih besar dari kanker saya. Saudara, ibu ini sudah almarhum. Tapi buat dia pelayanan yang paling nyata bukan saat dia di gereja, tapi ketika di bangsal-bangsal tempat kemoterapi bersama-sama dengan rekan senasib. Tempat-tempat di mana HD atau yang namanya cuci darah dilangsungkan dan dia tetap bersaksi.
Waktu saya tanya, apa sih rahasianya kok ibu bisa tetap bersaksi? Hati yang penuh syukur bikin saya tambah sehat. Mungkin kita akan bilang, loh itu mati. Saudara, dia mati juga dalam ucapan syukur. Dia bilang waktunya sudah tiba dan saya bisa ketemu sama Tuhan saya. Lihat, begitu positifnya cara pandang dia. Ini yang menyebabkan improve her health, mengembangkan kesehatan dia. Yang ketiga, saudara-saudara, manfaat dari bersyukur itu membuat orang bisa tidur lebih nyenyak. Makin bersyukur makin nyenyak. Gak bisa bersyukur gak bisa tidur nyenyak. Bangun terus bangun, aduh inget, uang saya taruh di mana ya? Aduh utang belum bayar ya, begitu ya. Saudara-saudara, ini manfaat dari bersyukur. Lalu dilanjutkan lagi, Robert Amos mengatakan bahwa ucapan syukur itu membuat kita secara sosial akan makin senang berelasi dengan orang lain. Ucapan syukur membuat kita tambah gesit, tambah mau bergaul, tambah kita membangun hubungan dengan orang lain. Orang yang tidak bisa bersyukur selalu menutup diri. Tapi orang yang selalu bersyukur ingin membuka diri secara sosial, dia akan bergaul. Dan yang kelima dikatakan bahwa orang yang bersyukur itu dia akan menambahkan produktivitas di tempat kerjanya. Lebih dari 50% orang-orang yang ini berdasarkan hasil penelitian Robert Emmons, dari 100 orang itu, yang kelompok ketiga inilah yang kinerjanya bertambah 50%, lebih semangat, lebih bergairah, lebih berenergi. Dan dikatakan juga 81% dari orang yang ketiga ini yang membuat list ucapan syukur bekerja lebih keras untuk atasannya. Saudara, lihat 6 khasiat ucapan syukur ini yang seringkali kita remehkan. Kita pikir kita baru bersyukur kalau kita kuat, sehat, dapat berkat. Tapi justru sebaliknya, mari mindsetnya kita ubah. Karena saya bersyukur saya jadi kuat, saya jadi sehat, saya jadi dapat berkat. Mungkin kita mulai hitung-hitungan nih yang pedagang. Emang bersyukur saya dapat berapa? Untung berapa kalau saya bersyukur? Saudara, untungnya belum tentu memang rupiah. Tapi untungnya adalah hati yang menyembah. Dan harta kita besar di sana yang Tuhan sediakan. Amin. Dan inilah harta rohani. Harta yang bukan semata bicara rupiah atau mata uang kita, tapi mata Tuhan yang terbuka untuk kita yang bahkan tidak punya uang. Itu jauh lebih bernilai harganya. Bukan apa yang kita punyai yang membuat kita bersyukur, tapi siapa yang mempunyai kita. Itu harta kekayaan yang tidak ada bandingannya. Saudara ingat Sakius? Ketika bertobat berjumpa dengan Tuhan, apa yang Sakius lakukan? Dia bagikan hartanya, separuh dari harta itu dia beri kepada orang miskin, sisanya dia buat bayar mereka yang dia pernah peras. Yang kalau mau dihitung saudara, dia akan minus, hartanya gak akan ada lagi. Karena apa? Dia temukan harta yang berharga. Tuhan hadir di rumah saya, itu sama sekali dan sangat luar biasa berharga buat saya. Saudara lihat, kenapa Sakius sampai mau begitu? Karena dia mempraktekkan ucapan syukur. Nah, Robert Emmons juga memberikan kepada setiap kita ajaran bagaimana cara untuk mempraktikkan ucapan syukur. Buatlah sebuah catatan yang kreatif tentang hal-hal yang kita syukuri. Lalu kemudian nikmatilah alam, beauty of nature. Ini contoh-contoh aja ya yang Robert Emmons katakan. Tulis a thank you note, catatan ucapan syukur. Hari ini saya mau bersyukur untuk apa? Kalau engkau baca, engkau akan terheran-heran. Ternyata berkat Tuhan satu persatu tersedia untukku selalu. Saudara-saudara, count your blessings and you will be blessed. Hitung berkat-berkatmu dan engkau akan diberkati. Kalau kita memperhitungkan saya dapat berkat berapa, kita nggak akan diberkati. Tapi kalau kita hitung satu persatu, saya bisa nafas, saya bisa hidup, tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, saya bisa berjalan. Saudara, itu kekayaan yang tak ada bandingnya. Bukankah sekarang saudara biaya rumah sakit juga mahal, tabung oksigen berapa dan semuanya. Tetapi kalau kita bisa menikmati itu semua, kayak tadi, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bersyukur karena dicinta. Terima kasih. Dan yang keempat, Robert Emmons mengatakan salah satu contoh untuk mempraktikkan ucapan syukur adalah bilang terima kasih sama orang-orang di sekelilingmu. Ayo, sekarang latihan.
Ngomong sama orang yang duduk di sebelahmu, terima kasih kamu ada buat saya. Terima kasih kamu duduk di sebelah saya. Terima kasih kamu bersama saya. Terima kasih. Ada yang senyum-senyum aja, lihat-lihat aja. Saudara berterima kasih untuk orang yang ada? Enggak, dia itu bikin saya marah, saya nggak bisa terima kasih. Saudara-saudara, kekuatan terima kasih sebenarnya memberi kepada kita sebuah manfaat yang luar biasa. Saudara, mari kita lihat, ada satu tayangan video nih ya. Ada satu lagi nih ya, kita lihat nih ya. Gimana ya tadi? Oh ya benar ya, video ya. Iya, mari kita lihat ya satu video nih. Benar ya. Dan dia ketemu ada bola. Dia ajak main bola. Dia mau ajak main. Saudara, lihat seorang anak yang kakinya cacat dapat anjing yang juga kakinya cacat. Teruslah bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini dan janganlah menyerah di dalam kehidupan. Saudara, video anak-anak ini sebenarnya memberi kepada kita inspirasi. Rahasia bersyukur bukan kita memiliki atau tidak memiliki. Saya sehat atau tidak sehat. Saya punya berkat atau tidak punya berkat. Anak anjing itu kakinya cuma 3, harusnya 4. Majikannya yang baru saja terima hadiah itu juga kakinya hanya 1. Dan apa yang bikin anak itu lalu mau bermain dengan anjing itu? Karena sadar
ternyata saya tidak sendirian cacat. Saya tidak sendirian sakit. Saya tidak sendirian tanpa berkat. Ada yang menemani dan itu berkat terselubung yang saya terima. Saudara, kalau kita tunggu kita punya banyak baru bersyukur, saudara, kita tidak pernah akan bersyukur. Karena kita manusia tidak pernah puas, mau lagi, more, tetapi tidak pernah dapat dan akhirnya tidak pernah bersyukur. Tetapi justru karena kita bersyukur, kita akan mendapatkan berkat itu. Karena hati yang bersyukur itulah yang memberikan kepada kita sebuah kekuatan. Manfaat bersyukur itu bukan saja untuk kesehatan yang menyebabkan di situ yang dituliskan akan membuat kualitas tidur kita menjadi baik, akan membuat detak jantung kita atau tekanan darah kita juga akan menjadi normal, bahkan juga dikatakan akan meningkatkan sebuah tingkat-tingkat kewaspadaan atau tingkat energi kita, dan juga akan mengurangi stres, depresi, dan menolong kita untuk hidup menjadi lebih kuat, menjadi lebih berani menghadapi hidup ini. Hidup lebih panjang kalau kita mengucap syukur tanpa henti. Dan bagaimana menunjukkan syukur itu? Tadi Bapak Eman sudah memberitahukan, di sini ada tambahannya, berikan penghargaan kepada orang lain. Tadi bilang terima kasih, mungkin kasih sesuatu, mungkin kasih yang kecil, nggak perlu besar-besar. Tapi berikan, ya. Buat daftar dari hal-hal yang kita syukuri, lalu jadi sukarelawan di tempat engkau bekerja atau di tempat engkau berada. Lakukan hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil, dengan mungkin hanya memperhatikan, maaf ada kotoran di rambut kamu, misalnya begitu ya. Atau tunggu sebentar, itu kok ada debu ya di baju kamu. Atau mungkin hal-hal kecil dengan mengambilkan sepatu mungkin buat anak kita, hal kecil mungkin menyediakan kopi buat suami kita, dan segalanya kita bisa lakukan hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil, nggak usah yang besar-besar dulu. Dan yang terakhir, senyum. Ini rahasia. Tuhan sengaja taruh bibir ini lukisan wajah yang membuat kita berseri-seri. Saya hitung sampai 3, silahkan beri senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Senang gak bisa senyum? Mau bibir kita merot juga gak apa-apa, tapi bisa senyum. Orang stroke, mulutnya kan suka merot, tapi kalau dia senyum, walaupun tetap merot, tapi beda, akan tampak lebih segar karena senyum. Ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada Alkitab kita. Tadi bacaan kita dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15 mau mengajarkan kepada kita untuk membangun gaya hidup bersyukur dan jadi pribadi yang penuh syukur. Gimana caranya? Ya, gimana caranya sebuah berkat dari Tuhan itu mengalir buat kita dan kita sebarluaskan, kayak hari Thanksgiving yang pertama, hasil panen ketika mereka terima, mereka nggak jual dulu ke kota atau ke tempat-tempat toko-toko, tapi mereka bagikan dulu kepada yang berkekurangan. Saudara, apa yang dilakukan di Amerika Utara itu mengingatkan saya, saudara, waktu itu ada satu acara ya, kami persiapan para pengerja di gereja itu tuh, kami mengunjungi sebuah kawasan di Malang Selatan kalau tidak salah. Dan lalu kemudian di sana, saudara-saudara, ada orang-orang yang panen berbagai macam hasil panen yang bagus-bagus ya, ada kelapa, ada berbagai macam gitu ya. Tapi yang menarik, saudara, mereka sebenarnya boleh dibilang susah hidupnya. Tapi mereka nggak menjual. Kita tanya kenapa nggak dijual? Ini produknya bagus loh, buah-buahnya bagus. Kirim ke kota, kamu dapat untung. Lalu enggak, biasanya kami bagi-bagikan dulu ke penduduk di sini. Kalau masih ada, baru kami jual. Wow, lihatnya. Ini otak dagang bukan? Ini bukan otak dagang nih, otak berderma, saudara. Tapi ini otak jadi terang, saudara. Dia nggak mikirin untung saya. Yang penting semua bisa kebagian. Saudara, ini sebuah cara berpikir simple yang menunjukkan orang yang humble. Saudara, bagaimana membangun gaya hidup bersyukur untuk jadi pribadi penuh syukur? Bicara perubahan persepsi kita. Untuk melihat yang pertama-tama adalah bahwa Allah sanggup. Ya, kata pertama adalah sanggup. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Sanggup. Allah apa? Karena Allah sanggup melimpahkan segala anugerah yang mengalir tanpa henti, maka harusnya Dia juga menyanggupkan kita untuk selalu bersyukur dengan menyalurkannya lagi bagi sesama. Ayat 8-9 dikatakan bahwa Dia sanggup
untuk membekali kamu. Dia sanggup melimpahkan anugerah kepada kamu. Dia sanggup untuk senantiasa hidupmu berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan dalam berbagai perbuatan baik. Dia bagi-bagikan, ayat 9 dikatakan, tapi tidak pernah habis apa yang dia bagikan. Saudara, ini Tuhan kita. Makin diberikan, makin berlipat kali ganda. Makin ditahan, ditimbun untuk diri sendiri, makin habis. Tapi makin dibagikan. Ingat 5 roti 2 ikan, dipecah-pecahkan dengan ucapan syukur dan makin berlipat kali ganda. Ini keyakinan yang kedua. Pertama, Allah sanggup. Kedua, bicara soal saya yakin. Ya, kita sebut kata yakin, 1, 2, 3. Yakin. Apa maksudnya yakin di sini? Karena Allah lah yang akan melipat gandakan apa yang dia berikan itu. Ini sebenarnya sungguh-sungguh ingin mengajarkan kepada kita sebuah keyakinan bahwa apa yang Tuhan berikan itu sanggup berlipat kali ganda bila kita berikan. Makin kita bagikan apa yang Tuhan percayakan, makin berlipat ganda dan makin diperkaya dalam kemurahan dan syukur. Saudara ingat, ada 3 hamba menerima 1 5, 1 2, 1 talenta. Yang 5 jalankan sampai berlipat kali ganda. Yang 2 juga jalankan, yang 1 mengubur, menimbun buat diri sendiri dengan marah, gak ada syukur. Saudara, sementara yang 2 hamba yang pertama, dia yakin bahwa Tuhannya baik dan memberikan kepada dia talenta, dia jalankan jadi berlipat kali ganda. Dengan syukur dia jalankan. Saudara, keyakinan inilah yang kita bangun bahwa Allah sanggup melipat gandakan apa yang dibagikan. Saudara, bagaimana supaya kita bisa menerima? Coba sekarang tangannya gini. Kepal. Bisa kita terima? Bisa kita terima? Ayo sekarang sambil kepal salaman sama yang lain. Bisa? Nggak bisa. Jotos-jotosan mah iya. Iya kan? Tapi sekarang buka tangan kita. Orang yang membuka tangan memberi tidak pernah henti menerima. Karena tangannya dibuka. Kalau tangan digenggam gimana menerima? Karena ini buat saya genggam. Saudara, Alexander Agung ingatkan kita, waktu dia mati, minta peti matinya dibuat lubang, tangannya disuruh menghadap ke atas, dengan mengatakan, saya datang gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa. Dan lalu kemudian dia mati. Saudara, kita lahir menggenggam. Bayi lahir tangannya gak ada yang begini kan? Semua genggam. Menggambarkan manusia mau genggam semuanya. Tapi ketika bertobat dan Tuhan ubahkan kita, seperti jemaat di Makedonia yang menegur jemaat Korintus yang Paulus katakan, nih Makedonia tangannya terbuka padahal mereka orang yang berkesusahan. Korintus jemaat kaya tapi gak pernah memberi. Tapi Makedonia memberi dalam kekurangan mereka. Karena mereka yakin apa yang diberikan itu akan berlipat kali ganda. Ada keyakinan yang luar biasa. Saudara, yang ketiga adalah bagaimana membangkitkan syukur itu jadi gaya hidup. Yang ketiga kata uji. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Uji. Apa maksudnya uji? Karena Allah menguji orang percaya lewat ucapan syukur. Semua yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan, entah baik atau buruk, adalah ujian iman kita kepada Tuhan. Saudara, apa yang kau terima hari ini, kebaikan atau keburukan, itu adalah sebuah tes, ujian buat kita. Kita tetap bersyukur atau tidak? Kayak istri Ayub tadi, marah-marah. Tapi Ayub mengatakan, mengapa engkau mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Semua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah ujian. Apakah saya bersyukur atau tidak? Saya jadi ingat sebuah lagu, semua yang terjadi di dalam hidupku. Tahu lagu ini? Ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saudara, yang keempat, syukur dibangun menjadi gaya hidup kita bila kita sadar Allah maha sanggup. Sadar kita perlu yakin bahwa Dia mampu melipat kali gandakan. Sadar bahwa hidup ini adalah ujian, segala yang kita terima itu semua ujian, baik atau buruk itu ujian. Kalau baik membuat kita sombong, kita lupa bersyukur, atau kita hancur, kita lupa bersyukur, marah-marah sama Tuhan. Tapi Tuhan mau uji kita tetap bersyukur gak menerima yang baik dan yang buruk itu. Dan yang keempat,
Kurnia. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Apa itu kurnia? Karena Allah maha berkurnia, maka tak satu pun dalam hidup kita yang tidak dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur selalu kepadanya. Saudara, ketika ada di dalam ayat yang ke-15 dikatakan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berarti apa? Ada kurnianya yang kita tidak bisa katakan, tapi ada yang kita bisa katakan, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Saudara-saudara, sadarkah bahwa berkat itu ada dua? Ada berkat yang terlihat, terpegang, dan terhitung. Itu akan habis. Terlihat, terpegang, terhitung. Tiga-tiganya akan habis. Tapi yang tidak terlihat, tidak terhitung, dan tidak terpegang, itu tidak pernah akan habis. Inilah berkat rohani. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Inilah fondasi kita. Bagaimana membangun sebuah semangat untuk menjadikan syukur gaya hidup. Allah sanggup. Kedua, kita yakin Dia mampu lipat kali gandakan. Ketiga, kita sedang diuji untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Entah sakit, entah sehat, entah kaya, entah miskin. Tuhan lagi uji kita. Tetap bersyukur atau tidak? Kalau tetap bersyukur, Dia akan berikan lebih banyak. Kalau tetap bersyukur, Dia akan limpahkan kita berkat. Kalau tetap bersyukur, kita akan makin jadi kuat. Dan yang keempat adalah kurnia. Sanggup, yakin, uji, kurnia. Syukur, gampang diingat ya. Saudara-saudara, mari kita baca kalimat terakhir menutup renungan saya hari ini. 1, 2, 3. Karena Tuhan tak pernah henti memberi, maka kita pun harusnya tak pernah henti bersyukur padanya, di dalamnya dan olehnya. Saudara, mari di Thanksgiving Day hari ini, dalam peringatan ibadah hari ini, kita syukuri segala yang Tuhan beri. Dia tidak pernah henti memberi. Kalaupun Dia memberi sesuatu yang buruk, ujungnya pasti baik. Sama seperti seorang anak yang berdoa, Tuhan beri saya bunga yang indah, kupu-kupu yang bagus. Besok bangun pagi dia temukan ada kaktus yang tajam menusuk tangannya. Dan juga dia temukan ada ulat yang jijik di samping kaktus itu. Dia bilang, Tuhan, saya mintanya bunga sama kupu-kupu. Kenapa kaktus? Kenapa pohon yang menusuk tangan saya? Kenapa ulat yang menjijikkan? Lalu Tuhan mengatakan, sabar anakku. Dia marah pada Tuhan. Dia bilang, saya minta yang baik, kenapa engkau kasih yang buruk? Dia pulang beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian dia terkejut. Di ujung kaktus itu rupanya ada bunga mekar indah. Dan ulat itu ternyata proses kepompong lalu jadi kupu-kupu. Saudara, Tuhan seringkali tidak selalu memberikan barang jadi, tapi bahan mentah. Dia mungkin gak beri kita ikan, tapi Dia beri kita jala. Dia mungkin tidak memberikan kita makanan yang enak, yang udah siap makan, tapi Dia kasih bahan-bahan makanan. Dia mungkin tidak berikan kepada kita nasi yang yummy dan empuk enak dimakan, tapi jangan-jangan Dia berikan beras yang kita perlu olah lagi. Saudara-saudara, tetaplah bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita tundukkan kepala. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur dengan hati bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari ikuti kata-kata saya dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan,
Kalau kami lebih banyak mengeluh, kalau kami lebih banyak bersungut, dan lupa untuk terus bersyukur, firman Tuhan hari ini, ajarkan kami, ingatkan kami, kuatkan kami, untuk jadi pribadi-pribadi yang tak henti bersyukur. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mengalami khasiat bersyukur itu yang terus mengalir, memberikan kekuatan buat kami untuk senantiasa memberi, untuk senantiasa berbagi ucapan syukur kami kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, dalam Yesus Kristus, oleh kekuatan Allah Bapa dan bimbingan Roh Kudus, kami mau melakukan firman Tuhan. Amin.